Tuh sudah. Selamat datang di Aceh sahabat. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan, mendukung saya bersama dengan hambanya Effendi Usman. Ya, shalom. Shalom saudaraku semuanya. Haleluya. Kami sangat bersuka cita. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya atas doa, atas dukungan Bapak Ibu, atas support Bapak Ibu, sehingga pada hari ini kami sudah sampai di perbatasan Aceh. Kami menuju ke Aceh Tenggara Bapak Ibu, karena ada satu keluarga yang akan kami layani. Sudah selama 2 bulan kami layani lewat media sosial, TikTok, DM, teleponan. Dan puji Tuhan, beliau sekeluarga, mereka sekeluarga sudah mantap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami putuskan hari ini untuk menjenguk, untuk kita datangi ke rumahnya, tambah akrab kita. Dan besok pagi Bapak Ibu, beliau kita baptis. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas doa, atas dukungan, atas support saudara semuanya. Mulai pelayanan kami dari pedalaman Mentawai, Tapanuli Selatan, dan sampai akhirnya kami berada di Aceh, saudaraku ya. Doakan Bapak Ibu agar banyak orang terbuka pikirannya, terbuka hatinya, dan mereka menemukan kebenaran. Mereka menemukan keselamatan. Di bawah kolong langit ini hanya di dalam nama Yesus ada kepastian keselamatan. Yang lain Bapak Ibu moga-moga ya, yang lain moga-moga, tapi Yesus Kristus memberikan kepastian keselamatan kepada kita semuanya. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Semakin Alkitab dihina, semakin Alkitab diolok-olok, semakin banyak orang penasaran akan Alkitab, dan semakin banyak orang menemukan kebenaran di dalam Alkitab, saudaraku. Yesus berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran ya. Hanya Yesus yang mengatakan dirinya kebenaran. Yesus tidak menunjukkan di pribadi lain kebenaran. Misalnya Yesus tidak pernah mengatakan dialah yang benar, tidak. Tapi Yesus sendiri berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Apa kata Yesus? Ana awwalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir Bapak Ibu ya. Yesus tidak menunjukkan pribadi lain. Yesus tidak mengatakan dia yang awal, dia yang akhir. Yesus mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi banyak orang tidak mengenal Yesus karena mereka fokus pada kemanusiaan Yesus. Mereka tidak melihat sifat keilahian yang ada pada Yesus. Kalau kita melihat ciri-ciri Tuhan, itu semuanya ada pada Yesus. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang supa, dan dia mencelikkan mata orang yang buta. Bahkan dia membuat orang yang tuli bisa mendengar. Bahkan saudaraku yang sangat luar biasa, ada seorang perempuan pendarahan yang sudah bertahun-tahun dia berobat, tidak sembuh-sembuh. Hartanya habis, harta orang tuanya habis, tidak sembuh-sembuh. Suatu hari dia mendengar kabar kedatangan Yesus ke daerahnya. Dia bersusah payah dengan keadaannya yang kurang sehat, yang tidak sehat, dengan keadaannya yang sakit parah. Dia bersusah payah supaya dia bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, supaya dia bisa bertemu langsung dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, karena dia tidak sehat, dia sakit, dia tidak bisa bertemu secara langsung dengan Yesus, dan dia tidak bisa berjabat tangan dengan Yesus. Tetapi dia punya iman yang luar biasa, dan dia hanya bisa menjamah, memegang jumbai-jumbainya Yesus, saudaraku. Apa yang terjadi? Pendarahannya segera sembuh, langsung sembuh. Itu Bapak Ibu yang sering saya katakan, bahwa ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan, keadaannya dipulihkan,
pikirannya dipulihkan, sakitnya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, tutur katanya dipulihkan, lisannya dipulihkan, saudaraku. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bagaimana orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus, rata-rata mereka lasonhara. Apa itu lasonhara? Lasonhara dalam bahasa lain, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesianya itu adalah lidah yang jahat, tutur kata yang menyakitkan, tutur kata yang parah, Bapak Ibu, yang menghina orang, yang mengolok-ngolok, yang mencaci maki. Coba saudara lihat, mu'alaf yang katanya sudah mendapatkan hidayah, tiap hari menghina Alkitab, tiap hari menghina Tuhan Yesus, tiap hari menghina gereja, tiap hari menghina kekristenan, tiap hari, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang berpikir, benarkah mereka ini sudah mendapatkan hidayah? Atau mereka ini punya kepahitan terhadap kekristenan? Dia meninggalkan Yesus karena kepahitan terhadap gereja, kepahitan terhadap pendeta, kepahitan terhadap gembala, kepahitan terhadap sinode, kepahitan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia rela meninggalkan keselamatan yang sudah diberikan pasti jaminan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam iman agama kami yang lama itu, moga-moga saudaraku, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada, Bapak Ibu. Hanya Yesus Kristus yang memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita, umat manusia. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Saya bangga menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara semuanya, mari kita bahu-membahu, bergandengan tangan, memberitakan Injil. Firman Tuhan katakan, padi mulai menguning, bekerja sedikit. Bapak Ibu, mari kita bekerja. Dan juga Alkitab mengatakan, selama hari masih siang, ayo bekerjalah sungguh-sungguh, giatlah di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan kami, baik secara doa, dana, motivasi, support saudara. Kali ini kami sangat membutuhkan doa saudara, sangat membutuhkan support saudara, sangat membutuhkan dukungan saudara. Bapak Ibu, kemarin di daerah pedalaman Mentawai itu banyak sekali mu'alaf di pedalaman kembali kepada Yesus, Bapak Ibu. Mereka kembali bukan karena kehebatnya kita, mereka kembali bukan karena cerdasnya kita, tapi mereka kembali karena mereka melihat pelayanan yang kita lakukan. Mereka kembali karena melihat Kristus Yesus yang ada di dalam diri kita, dan kita rela menjangkau kembali mereka yang sudah terlantar, Bapak Ibu. Artinya mereka sudah masuk ke seberang. Ketika mereka masuk ke seberang, Bapak Ibu, itu yang kita dapatkan di lapangan di Mentawai. Kami berpikir mereka hidupnya tenang, enak, nyaman. Ternyata Bapak Ibu, tidak sama sekali. Tidak dipedulikan sama sekali. Hanya mereka mendapatkan uang. Awal-awal mereka jadi mukallaf. Setelah itu, Bapak Ibu, tidak sama sekali. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangkau kembali anak-anak Tuhan yang sudah lari di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan juga memberikan perintah kepada kita, satu anak yang hilang kita harus cari, Bapak Ibu ya. Kita harus cari. Jadi saudaraku, kami mulai dari pedalaman Mentawai, luar biasa pelayanan kami. Habis itu kami ke Mandailing. Habis itu ke beberapa daerah di daerah Kapsel, Tapanuli Selatan. Dan kami sudah sampai di perbatasan Aceh. Dan kami melanjutkan perjalanan ke Aceh. Tapi kami tidak bisa kasih tahu Bapak Ibu semuanya Aceh di wilayah mana, Aceh di daerah mana, karena menyangkut beberapa hal. Karena firman Tuhan katakan, cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah kamu seperti merpati. Bapak Ibu, kenapa kami memberitahukan kepada saudara semuanya? Karena yang mendukung pelayanan kami adalah Bapak Ibu. Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya untuk mensupport pelayanan kami, untuk membantu pelayanan kami. Ya, bukan sinode yang membantu pelayanan kami, Bapak Ibu. Bukan organisasi yang membantu pelayanan kami, Bapak Ibu. Bukan orang-orang misi, tim misi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, seperti Bapak Ibu, ketika kami posting di komunitas, Bapak Ibu membantu pelayanan kami. Ya, di situ ada nomor rekening kami, Bapak Ibu bantu, doakan, dukung saudara agar melalui pelayanan kami banyak orang dijamah Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan, dan banyak orang datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, ayat Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul,
Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Ayat ini secara jelas dan mendetail menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Yang berharap ada keselamatan di luar Yesus itu hanya hayalan-hayalan belaka, saudaraku. Jangan tertipu oleh keselamatan palsu, Mesias palsu. Kenapa? Kalau kita tidak beritakan Injil seperti kata hambanya kepada saya, maka orang lain akan beritakan Injil. Tetapi yang mereka beritakan bukanlah Injil kebenaran, tetapi Injil palsu. Kalau kita tidak beritakan tentang Yesus, mereka ceritakan tentang Yesus palsu, Mesias palsu. Mereka berkata bahwa Sang Mesias tidak disalib. Itulah pemberita Mesias palsu. Oleh sebab itu kita harus giat, terus teguh, saudaraku. Sekarang kita sudah menginjakkan kaki kita di Aceh. Sekarang di perbatasan Aceh, kita berdoa Tuhan menjamah. Banyak orang akan mengenal Tuhan. Banyak orang akan mengalami Tuhan melalui hal-hal supranatural, melalui penglihatan, melalui mimpi, bahkan melalui mujizat. Kami berdoa Tuhan, buat orang Aceh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Orang Aceh yang berbeban berat diangkat bebannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang punya permasalahan berat, Tuhan mengangkat. Amin. Kami berdoa, Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur Aceh, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, pemimpin daerah. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat Aceh dijamah, diberkati, anak-anaknya sehat, cucunya sehat, dalam nama Tuhan. Kami percaya meskipun kami berbeda agama, berbeda keyakinan, Tuhan, berbeda kepercayaan, tetapi kami memperkatakan berkat buat mereka karena Tuhan mengasihi Aceh. Dalam nama Tuhan kami percaya Bapa, hari ini bersama hambamu Effendi Usman kami sudah menginjakkan kaki di Aceh. Dalam nama Tuhan kami percaya Tuhan yang bekerja, bukan kami. Kami terbatas Bapa. Terima kasih Tuhan, itu menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kami mau menuju ke daerah yang kita tujukan, saudaraku. Tapi kami tidak akan bisa kasih tahu daerah mana kami datang karena menyangkut beberapa hal, saudara ya. Nah, ini dah Bapak Ibu, luar biasa sukacita. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Inilah Aceh. Wow, itu gubernurnya. Aceh. Haji Muzakir Manaf ya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara ya. Luar biasa. Ini Aceh, saudaraku, Serambi Mekah. Tuh, Tanah Rencong, PT Semadam Aceh Tamim, Aceh. Oke, Bapak Ibu Saudara, kami sudahi ya live hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam saudaraku semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan kami, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami lanjut perjalanan menuju ke tempat tujuan. Terima kasih. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.